Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Pusat Studi Fatwa IPMAFA yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Anwarul Basair karya Kiai Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu qalilan faqalilan. Sedikit-sedikit ada tambahan ilmu menjadi panduan sinar hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas kaidah yang kedua dari 5 kaidah utama yang ada di dalam kitab Anwarul Basair, ta'liqat dari kitab Ashbah wan Nadzair karya ulama besar Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Kaidah yang kedua itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus saniyatu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Setelah al-umur bimaqasidiha, setelah kita membahas soal tujuan dari segala sesuatu, visi dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, maka kaidah yang kedua ini berbincang tentang al-yaqin, keyakinan. Al-yaqin adalah al-jazmu fil qalbi, sebuah kemantapan yang ada dalam hati. Ciri orang mukmin adalah orang yang punya kemantapan, keyakinan yang kuat di dalam hatinya untuk menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini sangat penting, oleh karena itu kaidah yang kedua ini berbicara tentang al-yaqin, karena al-yaqin menjadi salah satu ahwalul qulub, menjadi pekerjaan hati manusia. Hampir sama dengan ini di dalam kitab Nazam Jurmiyah lil Imam Syarafuddin Yahya al-Imriti, ada satu kaidah, idzil fatahas ba'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yangtafi. Seseorang itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah karena keyakinannya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yangtafi, orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya kemantapan di dalam melangkah, tidak punya totalitas di dalam menjalani sesuatu, maka dia tidak akan bisa menghasilkan karya yang hebat. Dia tidak akan bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, kaidah yang kedua ini al-yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini menjadi pelajaran yang berharga kepada kita umat manusia untuk menanamkan keyakinan, untuk menumbuhkan keyakinan, kemantapan, optimisme, tekad, dan jangan ragu-ragu. Orang mukmin adalah orang yang harus punya al-yaqinu fil qalb, keyakinan yang kuat di dalam dirinya, fimtithalil awamir wastinabil an-nawahi, di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, menyembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan.
mufassir mengatakan al-yakin yakni al-maut, sampai datang kematian. Tetapi dari ayat itu menginspirasi kita supaya menanamkan keyakinan pada kita bahwa segala perintah Allah itu pasti ada kemanfaatan, dan segala larangan Allah itu pasti ada kerusakan. Segala perintah Allah adalah masalih, dan segala larangan Allah adalah mafasid. Segala perintah Allah ada dampak yang positif, konstruktif bagi diri dan masyarakat, dan segala larangan Allah ada dampak yang negatif, destruktif bagi diri kita dan masyarakat. Al-qaidatus saniyatu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah yang kedua ini berbicara tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan, kemantapan yang ada dalam hati kita harus tetap konsisten dan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Keraguan dalam konteks kajian usul fikih adalah ketika seseorang tidak bisa memilih satu di antara dua. Wasyaku tajwijun ri'in amrayni wasyaku tajwijun bila rujahanan di wahidin haisus tawal amrani. Syak adalah, keraguan adalah ahwalul qulub, sesuatu yang ada di dalam hati yang seseorang tidak bisa memilih antara dua hal, sehingga yang terjadi adalah stagnasi atau jalan di tempat, tidak ada progres, tidak ada kemajuan, tidak ada percepatan, akselerasi. Yang ada adalah stagnasi dan degradasi, jalan di tempat atau kemunduran. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi keyakinan ini sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita. Artinya kalau kita sambungkan dengan kaidah yang pertama, maka kaidah yang kedua adalah menata hati kita supaya mantap di dalam imtithalul awamir, menjalankan semua perintah Allah, dan istinabul manhiyat, istinabul nawahi, mencegah segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari Nabi, hadis Nabi, wa daliluha, dalil dari kaidah ini, al-yaqinu la yuzalu bisyakki, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, ketika kita menemukan dalam perut kita sesuatu, fa ashkala alaih, maka dia merasa disibukkan dengan sesuatu itu, dia merasa sulit untuk mendeteksi. Akhraja, dalam ta'liqatannya Kiai Sahal mengatakan fa ashkala alaihi ay alal ahad, pada orang itu, akhraja minhu syai', apakah dalam perutnya itu keluar sesuatu, amla atau tidak, apakah dia kentut apa tidak misalnya. Bagaimana jawabnya? Idza fala yakhrujanna minal masjid. Nabi menggunakan non taukid tsaqilah, satu penguatan yang menekankan sama kita. Fala yakhrujanna, maka jangan, sungguh sekali-kali jangan keluar minal masjid, dari masjid. Dalam ini adalah dalam konteks i'tikaf misalnya, dalam konteks sholat misalnya, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai benar-benar dia mendengar suara kentut misalnya, au yajida rihan, atau menemukan bau yang tidak sedap, oh ternyata kentut. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulang hadisnya. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi
akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Rawahu Muslimun. Jadi ketika kita dalam sholat misalnya kemudian muncul keraguan apakah kita sudah kentut atau belum, maka Nabi memberikan solusi jangan sampai dibatalkan sholatnya, jangan sampai keluar dari masjid, artinya jangan sampai membatalkan sholatnya sampai hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai kita mendengar suara kentut misalnya, atau kita mencium bau yang ya bau biasa, bau kentut itu. Artinya tetap kita teruskan ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Di sini banyak sekali pijakan hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa asluhu fi sahihain an Abdullah bin Zaid qala. Hadis yang kedua, syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Ada seseorang yang mengadu kepada Nabi bahwa dia seperti menemukan sesuatu di dalam sholatnya, artinya ada perasaan kentut dan lain sebagainya. Qala la yansharif hatta yasma'a sautan aw jidarihan. Jangan kau batalkan sholatnya sampai betul-betul dia mendengar suara atau mencium bau. Ini hadisnya sama. Nabi tegas la yang sorif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Ini secara umum. Jadi ketika ada keraguan di dalam sholat misalnya kentut atau tidak, maka sholat tetap kita langsungkan, kita laksanakan sampai betul-betul kita mendengar suara atau kita mencium bau yang tidak sedap, karena untuk menghindari potensi godaan setan yang luar biasa. Wa fil bab an Abi Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Abbas wa rawa Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ketiga. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla atsalatan am arba'an falyatrah asyakka wal yabin atau wal yubni ala mastaiqana. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu dari kamu ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrah asyak, buanglah keraguan, wal yabin atau wal yabni ala mastaiqana, dan teruskan sesuai dengan keyakinannya. Kita teruskan hadis yang keempat. Warwa at-Tirmidzi an Abdurrahman bin Auf qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza saha ahadukum fi salatihi, jika salah satu kita lupa di dalam salatnya, falam yadri, sehingga dia tidak tahu, wahidatan sholat amisnatain fal yubni ala wahidatin, apakah sudah 1 rakaat atau 2 rakaat, maka yakin 1 rakaat. Fa illam yatayaqqan sholat sanataini am thalathan fal yubni ala sanataini. Kalau dia ragu 3 atau 2 atau 3, maka yakinlah hanya 2. Fa illam yadri athalathan arba'an fal yabin ala thalathin wa yasjudu sajdataini qabla ay yusallima.
Jika dia ragu 3 atau 4, ya yakinkan 3 saja, sehingga harus nambah 1 rakaat dan sujud 2 sujud sebelum salam. Ai sujud sahwi, artinya sujud sahwi. Ini sama dengan apa yang ada di dalam kitab takrib ya. Ketika kita sholat dan ragu jumlah rakaat kita, maka pilihlah yang paling kecil. Kalau ragu 2 atau 1, pilih 1. Kalau ragu 2 atau 3, pilih 2. Jika ragu 3 atau 4, pilih 3. Kita nambah dan kemudian melakukan sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Ini semua lari kepada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya ketika kita dalam posisi sholat diganggu dengan apakah kita kentut atau tidak, maka jangan batalkan sholatnya, tetap sholat sampai kita mendengar suara atau mencium bau kentut kita. Artinya kita, ternyata kita betul-betul kentut. Yang kedua, ketika di dalam sholat kita kemudian ragu jumlah rakaat kita, apakah kecil atau besar, maka kita harus ngambil posisi cepat. Menurut para ulama, sesuai dengan hadis Nabi, kita pilih aja yang paling sedikit, sehingga kita tambah jumlah rakaat kita. Dan teknisnya kita melakukan sujud sahwi 2 kali ya qabla salam, sebelum kita salam. I'lam anna hadhihi al-qa'idata tadkhulu fi jami'i abwabil fiqhi. Kaidah ini, kaidah besar ini, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan yang muncul belakangan. Karena yang pertama adalah yakin dulu, baru yang kedua ada syak, ada keraguan. Ini kaidah ini masuk dalam semua bab-bab fikih. Dan di dalam kaidah ini banyak sekali kaidah-kaidah kecil yang mensupport, yang mensuplai, yang mengokohkan kaidah ini. Salah satunya misalnya di sini. Minha qauluhum, salah satu kaidah cabang dari kaidah besar ini, al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu adalah menetapkan sesuatu yang ada sesuai dengan keadaan sesuatu yang ada itu. Baqa'u makana ala makana. Sesuatu yang ada ya dihukumi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada situasi sesuatu itu. Jangan beralih kepada yang lain. Waqa'u makana ala makana. Melanggengkan sesuatu ala makana, sesuai dengan keberadaan sesuatu itu. Apa contohnya? Kita kasih contoh di sini. Famin amthilati dzalika ay hadzal asl. Salah satu dari contoh-contoh ini, mang tayaqqana at-taharata. Barang siapa yang yakin dia masih bersuci. Misalnya dia masih punya wudhu misalnya. Dari maghrib sampai isya dia yakin masih toharoh, masih suci. Artinya belum batal. Wasyakka fil hadasi, kemudian di dalam perjalanannya dia ragu. Apakah sudah batal? Bagaimana Islam membuat panduan pada kasus ini? Fahuwa mutatahhirun, maka dia dihukumi suci. Anda yakin suci, kemudian setelah yakin kemudian
Anda ragu sudah batal apa belum, ya tetapkan bahwa Anda belum batal. Fahuwa mutatahhirun, orang itu dihukumi suci. Artinya kalau mau sholat isya, sudah datang waktunya sholat isya, ya sholat isya. Misalnya kalau wudhu, ya boleh wudhu di tajdid, untuk tajdid ya, untuk memperbaharui yang hukumnya sunnah, bukan wudhu untuk raf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, tapi wudhu di tajdid. Au tayaqona fil hadas, atau dibalik, dia yakin sudah batal kentut misalnya, atau lamsul mar'a al ajnabiyah, dia kena menyentuh perempuan yang ajnabi, perempuan lain. Wasyaka fit thahar, setelah dia yakin bahwa dia batal, dia ragu, masa kayaknya masih suci saya, tapi dia yakin pertama kali bahwa dia hadas, sudah melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu misalnya, fahuwa muhdisun, maka orang itu dihukumi hadas. Artinya ketika dia mau sholat isya misalnya, waktu menunggu maghrib sampai isya, ya wudhu dengan niat nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar fardadillahi ta'ala, dengan niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Jadi yang dilihat adalah stat yang pertama, kondisi hati yang pertama tadi. Kalau mantap hadas, ya wudhu lagi. Kalau mantap suci, ya dihukumi suci, karena dikembalikan kepada kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ini kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi hal-hal yang membuat ragu jangan sampai menghilangkan keyakinan kita. Ini turunan kaidah yang pertama. Banyak sekali di dalam kitab ini kaidah-kaidah itu, kaidah-kaidah turunan yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu kaidah lagi di sini, qaidatun man syakka afa'ala syai'an amla fal asahhu annahu lam yaf'alhu. Ada kaidah man syakka afa'ala syai'an amla fal aslu annahu lam yaf'alhu. Orang yang ragu apakah sudah melakukan sesuatu apa belum, apa tidak, fal aslu annahum lam yaf'alhu, maka hukum asalnya adalah dia tidak melakukan sesuatu itu. Jadi kalau ada orang yang ragu afa'ala syai'an amla, apakah dia melakukan sesuatu apa tidak, maka fal aslu annahum lam yaf'alhu, maka dikembalikan kepada hukum asal bahwa dia belum melakukan sesuatu itu. Wa yadkhulu fiha qaidatun ukhra, masuk di dalam kaidah ini kaidah yang lain, Masya Allah. Man tayaqqanal fi'la wa syakka fil qalil awil kasir humila 'alal qalil. Turunan dari kaidah ini adalah
Barang siapa yang yakin melakukan sesuatu dan dia ragu apakah sedikit atau banyak, misalnya dalam konteks rokaat sholat tadi misalnya, humila alal yakin li'annahu al-mutayaqqan, maka dia dipilih saja yang sedikit karena itu yang dia yakin, yang banyak dia yang ragu, karena al-qalil itu yang al-mutayaqqan, yang dia yakin. Famin furu'i dzalika Allahumma illa an tastaghila dhimmah bil asli fala tabra'u illa biyakinin wa hadzal istisna'u raji'un ila qa'idatin tsalitsah dzakaruha Syafi'i radhiyallahu anhu wa hiya annama thabata biyakinin la yurtada'u illa biyakinin, kecuali dalam konteks itu ketika zimmah atau tanggungan itu terkait dengan asal sesuatu, maka tidak bisa bebas kecuali dengan yakin. Pengecualian ini kembali kepada kaidah ketiga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu annama tsabata biyaqinin la yurtadau illa biyaqin. Sesuatu yang tetap dengan dasar keyakinan, la yurtadau ay la yurtafa'u, tidak bisa dihilangkan, illa biyaqinin, kecuali dengan yakin. Sesuatu yang tetap dengan yakin, la yurtadau ay la yurtafa'u illa biyaqin. Jadi kalau sudah yakin, maka yang bisa menghilangkan ya keyakinan, bukan keraguan. Masya Allah. Famin furu'i dzalika, kita baca contohnya ya. Syakka fi tarki ma'murin fi shalah. Ada orang yang ragu meninggalkan sesuatu yang diperintah di dalam sholat. Yang diperintah di dalam sholat itu kan banyak ya. Kalau dia wajib, fardu, ya dia mengulang lagi. Kalau sunnah, ab'ad, ya tidak usah mengulang dan diperintahkan sujud. Kalau sunat hayat, ya tidak ada konsekuensi apa-apa dan tidak usah sujud sahwi. Syakka fi tarki ma'murin fi sholat yasjudu li sahwi. Ya, dia kemudian diperintahkan untuk sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Awir tika bi fi'lin manhiyin. Atau melakukan pekerjaan yang dilarang di dalam sholat. Dia ragu apakah melakukan pekerjaan yang dilarang di dalam sholat, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membatalkan sholat, berkata, misalkan makan atau minum, al-qohqohah ya dalam bahasa takrib, tertawa terbahak-bahak, fala yasjudu, maka tidak usah sujud kalau dia ragu. Li'annal asla adamu fi'lihi, karena hukum asal dia tidak melakukan itu. Jadi dia ragu apakah melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat, fala yasjudu, maka tidak usah, artinya tidak usah sujud sahwi mestinya. Wa minha, salah satu contohnya adalah saha wa syakka hal yasudu li sahwi sajada. Ada orang lupa atau ragu apakah sudah
apakah sujud sahwi apa tidak? Ya sajadah, sujud sahwi saja. Wa minha, contoh yang lain, syakka fi athna'il wudu, dia ragu di tengah-tengah wudu, awis sholat atau di tengah-tengah sholat, au ghairihi ma, atau selain wudu dan sholat, minal ibadat, dari banyak ibadah. Syakka dalam hal apa? Fitar kirukmin, di dalam meninggalkan rukun. Sholat misalnya, dia ragu, tadi sudah baca fatihah apa belum? Sudah ruku apa belum? Wudhu misalnya, dia ragu apakah sudah membasuh kedua tangan apa belum? Dia ragu itu wajibat i'adatuhu, karena ini kaitannya dengan rukun yang harus dilakukan. Wajibat i'adatuhu, maka dia wajib mengulang. Wajib mengulang, memang kalau rukun tidak ada toleransi. Wajibat i'adatuhu. Para pemirsa yang berbahagia, ada banyak kaidah ya di dalam kaidah ini, tetapi tentu kita tidak baca semuanya, tetapi kita ambil hikmahnya saja tentang kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hikmahnya adalah kita harus punya kemantapan ya di dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kita harus sungguh-sungguh dan punya totalitas, sehingga Allah akan membimbing ibadah yang kita lakukan. Dan dalam konteks yang lebih makro, ketika kita sudah menetapkan visi hidup kita, maka kita harus serius, mantap untuk menjalankan visi itu. Al-umur bimaqasidiyah adalah menetapkan visi hidup kita. Al-yaqinu la yuzalu bisyak adalah proses kita, starting point kita melakukan visi hidup kita ini, baik ibadatullah atau imaratul ard, menyembah Allah atau merekan bumi, maka kita harus konsisten dengan bulat tekad kita untuk menjalankan itu. Dan kita kita buang jauh-jauh keraguan, dan kita sirnakan segala tantangan yang menghadang di depan, di tengah, atau di akhir. Insya Allah kita akan dibimbing dan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.